Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu sineas muda film Bengkulu. Masih bersama dengan Bang Azam Rabani selaku sineas muda. Bang, tadi kita sudah bahas ya Bang, ya Abang sudah mulai membuat film itu dari tahun 2014 tadi. Ini sampai sejauh ini ya, di tahun 2023 sudah berapa film yang Abang buat Bang? Mungkin kurang dari 10 kayaknya. Tapi saya pernah ngikutin teman-teman yang komunitas. Dan saya juga ada bagian dari sana seperti kayak jadi BTS atau jadi produsernya pernah. Itu udah dihitung nggak sih? Hitung dong. Dihitung ya, oke. Itu bisa mungkin 10 lebih lah. Udah 10 lebih. Ya. Dan itu berbagai macam genre ya tadi? Berbagai macam genre. Tapi kebanyakan genrenya ini romance. Lebih kebanyak romance Ya. Pernah nggak produksi film yang relate sama kehidupan masyarakat Bengkulu, misalnya ada tradisi, sejarah, atau mungkin wisatawan gitu kan? Oh, Kak, pernah. Kita pernah buat film untuk ngangkat satu tempat wisata Bengkulu. Jadi kita di-challenge, guys, ini ada uang, silahkan kalian buat film, tapi kita angkat tempat wisata di Bengkulu. Serah genrenya mau kayak gimana. Alhamdulillah berhasil kemarin. Itu film pendek atau web Film series pendek. tadi? Oh, film Ya, pendek. film pendek. Ya. Film pendek tahun 2020 ya, 2020. 2020. Tapi sebenarnya Abang sendiri lebih suka buat film genre apa Bang? Sejauh ini ya, sebanyak sudah Abang buat film ini ya. Oke, saya pengen jawabnya dengan 3 hal. Yang pertama, kalau saya pengen mudah, saya akan buat film itu horor. Kenapa tuh? Karena gampang aja buat ceritanya. Tinggal jump scare-nya aja ya. Horor. Banyakin jump scare ya, Iya. yang penting ya. Kalau horor. Terus kalau saya pengen buat orang stay tune terus di platform kayak di YouTube segala macam. Saya pengen buat film romance, cinta-cinta, bikin orang baper. Oke. Tapi kalau untuk pengen screening, mau film nanti tapi di screening di kayak bioskop itu segala macam. Saya pengen buat film komedi. Film buat komedi. Iya. Berarti ada semua ya, horor, romance sama komedi. Benar, iya, tadi komedi. ya. Berarti itu kan harus ada referensinya dong ya kalau misalnya kita buat film biar bagus kan. Biasanya Abang tuh cari referensi dari mana Bang? Kalau saya cari referensinya pertama dari film luar yang pernah saya tonton. Jadi saya ambil beberapa bagiannya, saya taruh, saya pikirin kok bisa kayak gini ya. Karena film itu kan bagi saya itu khayalan yang kita ceritain sebagai sutradara ya. Kita berhayal, kita kan suka kalau kita masih kecil tuh kita suka berhayal terus kita ceritain ke ibu gitu kan. Nah, kita ini berhayal tapi kita ceritain ke seluruh orang yang bisa kita kasih dengan film. Kita tulis ceritanya, kita rekam, kita sutradarain, kita direct, kita ya sesuai dengan khayalan kita kan. Tapi khayalan itu berdasarkan ada bagian-bagiannya berdasarkan entah kehidupan sehari-hari, berdasarkan kisah nyata gitu kan. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Jadi kita ceritain di dalam film itu. Kalau Abang sendiri pernah buat film itu durasinya biasanya berapa lama tuh? Kalau durasi itu saya nggak pernah buat film yang durasi lebih dari 30 menit. Kalau durasi film 30 menit kan berarti kayak movie gitu ya. Iya, kayak movie 1-2 jam gitu ya. 1-2 jam. Saya rata-rata buat filmnya di durasi 30 menit ke bawah. 30 menit. Iya, Itu film pendek berarti iya. ya. Ada rencana buat web series tadi Bang? Ada rencana buat web series. Idenya sudah ada. Saya sudah nulis sampai draft 1 skrip. Ya semoga aja ada yang super karena biayanya terlalu besar. Untuk buat web series ya? Karena berepisode tadi ya? Iya, terlalu besar bagi kami untuk sineas lokal gitu kan. Tapi kalau ada nanti seandainya ada orang yang cari ide cerita, mungkin saya akan kasih. Tapi garapnya nanti di Bengkulu karena ini pengen ngangkat Bengkulunya sebenarnya. Oke, lebih ke sejarah atau culture atau gimana? Semuanya dapat. Jadi di situ nanti yang web series yang saya pengen buat kayak ada politiknya, terus kayak ada romance-nya, terus ada culture-nya, ada sci-fi-nya. Semuanya nanti terangkum dalam web series itu.
Jadi teman-teman nanti kalau nonton film itu kayak ya Allah ini kan kayak gini, ini kan di Bengkulu ini kan kayak gini, Iya, kayak iya, gitulah iya. Oke, kira-kira. oke. Kalau orang Bengkulu pasti udah ngeh ya Iya, gitu ya, iya. relate sama kehidupan sehari-hari. Benar. Nah, kalau abang nih sebenarnya sebagai sineas muda ya, sineas muda Bengkulu, ini untuk garap sebuah film tuh sebenarnya apa sih hal-hal yang harus diperhatikan gitu sampai bisa membuat film yang bagus dan juga tayangannya oke gitu kan, kualitas gambarnya bagus. Kalau dulu saya tidak menjadikan itu sebagai penghalang. Ayo lah, gas, ayo tas, tinggal kirim, tinggal rekam segala macam. Nggak ada buat skrip dan lain-lain. Ternyata yang penting itu dalam sebuah film adalah praproduksinya. Kita bisa berdarah-darah, bisa debat dengan tim segala macam, itu boleh di praproduksi. Ketika sudah produksi itu nggak bisa lagi. Karena produksi itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita tulis di praproduksi. Ketika itu melebar, akan ada biaya-biaya tambahan yang akan menyulitkan kita gitu. Jadi benar-benar harus matang tuh di praproduksi. Oke, berarti di Gitu. praproduksi ini harus udah fix skripnya Iya. ya, dan juga talentnya, properti semuanya. Di berarti situ bisa. susahnya. Terus Di situ susahnya. angle kamera kan juga harus Iya, diperhatikan. ada Ricky, ada reading juga kan, ada briefing tim gitu kan, ada survei lokasi juga gitu segala macam, izin syuting dan lain-lain. Iya, iya. Itu yang susah, yang harus benar-benar matang. Nah, matang ini punya tim yang proper gitu. Tapi kalau abang sendiri untuk buat sebuah film nih, tim-timnya abang seleksi dulu nggak nih? Misalnya, aduh kamu kayaknya cocoknya di sini, kamu kayaknya cocok di sini gitu. Benar, yang jelas saya cari tim itu berdasarkan pengalaman yang pernah kerja, dan juga kalau baru kenal ya paling saya tempatin di tempat-tempat yang dia bisa belajar dulu di situ gitu. Rata-rata sih untuk jumlah tim mungkin sekitar 20 orang. Saya sering buat film ya, di krunya aja di 20 orang gitu. Jadi lumayan banyak. Kalaupun hanya untuk 5 orang, 15 orang mungkin untuk video serial iklan gitu, Iya, iya, itu cukup. iya. Nah, Berarti tergantung dari durasinya ya sebenarnya untuk banyak kru yang bener, di bener. inikan kan. Nah, tergantung rasanya juga gini, kayak film pendek ini harus rasanya harus dapat segala macam. Jadi perannya sama produksinya itu harus benar-benar mateng kan. Nah, harus punya tim yang kuat gitu. Tim yang kuat Itu juga timnya jumlahnya. tim yang dari abang 2014 dulu atau timnya Enggak, berubah-ubah? selalu berubah-ubah. Heeh. Mungkin yang 2014 kemarin teman-teman udah pada nggak ada di sini juga, nggak ada di ranah film juga, mungkin udah ngurusin yang lain. Tapi kalau teman-teman sekarang ya benar-benar rata-rata saya ketemu, oh pengen buat film gitu, Iya. pengen belajar juga, terus juga mungkin dia ada yang lagi magang di SMK-nya, mungkin saya ajakin, jadi bisa sama-sama belajar. Sebenarnya untuk produksi sebuah film itu bisa berapa lama sih bang? Apalagi kan film pendek tadi Iya, kata iya. abang ya, itu biasa berapa lama biasanya? Tergantung sebenarnya. Kalau kita ngebuatnya pengen santai, ya bisa sebulan 2 bulan. Tapi kalau pengen cepet, ya bisa seminggu. Kadang juga bisa 1 hari. Bisa 1 hari? Bisa. Saya pernah buat film itu durasi 3 menit untuk anak-anak magang, itu cuman semalam. Tapi kan untuk perizinan lokasi, talent dan sebagainya itu kan harus diperhatikan juga kan? iya. Nah, itu tapi mereka sudah mempersiapinya udah 3 mingguan. Jadi udah persiapannya 3 mingguan, syutingnya 1 malam, kemudian durasinya 3 menit. Jadi benar-benar matang kan harus di praproduksinya. Oke, tapi sejauh ini sebanyak buat film ini untuk talent-talentnya itu di casting dulu atau gimana kayak di film-film di Jakarta gitu kan? Kalau kita yakin dengan saya sutradara, yakin dengan talentnya, yakin saya dengan teman-teman jadi talent gitu kan, ya nggak usah kayaknya. Tapi kalau pengen disuruh buat film nih, Iya. kita harus nentuin karakternya ya. Nentuin karakternya kan berarti harus casting. Ya kalau nggak cocok ya casting lagi. Memang harus kayak gitu. Memang harus kayak gitu. Iya. Berarti sejauh ini memang casting bukan hanya dari kenalan-kenalan, misalnya ini kayaknya kamu cocok di peran ini, misalnya kamu cocok di peran ini. Gitu. Ya, harus di casting juga. Harus di casting. Seringnya saya di casting. Abang sendiri kalau misalnya produksi film itu sebagai apa sih biasanya? Script juga ya? Eh, GOP ya tadi? Saya lebih sering di produser, sutradara dulu. Nah sekarang udah di produsernya yang bisa, yang
menjalani produksinya kan, menghandle produksinya. Nanti juga pengen sebenarnya untuk nextnya saya pengen keluar, mau jadi apa kita terserah, mau suruh ngangkat-ngangkat, yang penting bisa belajar. Kalau di sini kayaknya udah deh cukup jadi kayak gitu. Tapi saya pengen keluar, berada di produksian yang besar, saya pengen belajar lagi. Di PH-PH di Jakarta kayaknya mau jadi BTS atau jadi yang penting Iya, belajar yang dulu penting dari belajar awal gitu ya, kan. mau kayak gitu. Dari kita menyimak cara produksi film kan di situ kan kita Iya, bisa juga belajar ya Bang benar. ya. Tapi Abang juga dulu waktu pertama kali sebagai scriptwriter juga ya? Penulis Kalau naskah skrip, juga gitu. saya suruh orang kalau nulis, saya nggak betah nulis. Iya. Saya pengen saya cerita ke teman-teman yang tolong dong tulisin. Oke, ceritanya gimana bang? Ceritanya kayak gini. Dia yang nulis, gitu. Itu dari teman sendiri juga? Ya, jadi dia sudah nulis, ya udah saya kasih ke saya tinggal otak-atik aja, gitu. Oke, sebenarnya kalau Abang sendiri ya lihat perkembangan film saat ini ya, anak muda tuh lebih suka film-film apa sih Bang? Dari kalangan anak muda dan juga orang tua ya, film-film dengan genre apa biasanya? Kalau sekarang nilainya udah bergeser karena kita punya banyak platform digital yang menayangkan video beribu-ribu, kita hanya bayar berapa ya? Biasanya langganan 80.000 sebulan. Yang di situ nanti banyak ranah film yang berepisode seperti web series. Mungkin sekarang udah arahnya ke sana. Web series gitu ya? Iya, web series sana. Apapun genrenya. Tapi kalau untuk film-film yang sering ditonton, mungkin kayak genrenya mungkin kayak yang society. Iya. Kemudian juga terlepas dari itu ada action, masih tetap digandrungi Masih sih. banyak Ya, lagi, masih ya. digandrungi. Tapi kalau untuk sekarang kalau kita nilai dari dia beberapa platform digital yang menayangkan beberapa aplikasi film atau filmnya yang tersedia di sana dengan murah, kita bisa nonton sambil rebahan kayak gitu kan. Dengan berbagai range Iya, genre juga iya, kan yang genre kita minati di gitu. web series sih. Oke, kita akan jeda sebentar Bang, nanti akan Iya. kita bahas lagi terkait dengan tema kita Sineas Muda Film Bengkulu. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Duh.